Tapi yang kakak, maksudnya passion kakak, yang kakak minat banget itu sebenarnya apa? Sebenarnya minat banget itu di sosial kemanusiaan dan literasi sih. Oke, kenapa? Kenapa? Karena kita belajar untuk peduli, belajar untuk menghargai orang lain. Seperti di Ketimbang Ngemis nih. Ketimbang Ngemis itu kan fokusnya ke, kita bilangnya sosok mulia atau lansia, dia yang memilih bekerja, memilih untuk tidak minta-minta. Jadi kan banyak kita lihat nih Mil, di pinggir jalan ada bapak-bapak jual makanan atau Benar-benar. ibu-ibu jual perlengkapan rumah tangga. Dia yang di usia senjanya masih semangat bekerja nih. Masa kita yang muda kalah dengan mereka yang udah tua gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Blockers, balik lagi sama aku Rasmila di Mengenal Lebih Dekat Blok 29C Production, Berani Bicara Beda. Kali ini aku punya guest star yang sangat luar biasa. Beliau adalah tokoh pemuda di Kota Palembang, Koyong Hardi Bubut. Selamat malam, Kak. Selamat malam Mila. Oke. Kakak boleh dong kenalan dulu sama Blockers. Blockers ini by the way pecinta dan penonton Blok 29C Production. Boleh kenalan dulu mungkin? Oke, selamat malam Blockers dimanapun berada. Malam ini aku diundang di Blok 29C. Ini luar biasa, kesempatan yang sangat ditunggu-tunggu oleh para pemuda khususnya Kota Palembang untuk masuk channel YouTube dari Blok 29C ini. Jadi perkenalkan, nama aku Hardi Saputra, kalau asli dari KTP, tapi Nama panggung? nama panggung Bubut. Jadi terserah Mila mau panggilnya Hardi atau Bubut, mana nyamannya aja Oke. gitu. Jadi gini, Kak Hardi Bubut. Kan kakak ini kalau misal orang dengar nama Hardi Bubut, pasti nggak asing lagi, apalagi teman-teman di komunitas. Sekarang kita berbicara mengenai keseharian kakak yang aktif sekali di komunitas. Kalau boleh tahu komunitas apa aja kak? Sampai kakak itu dijuluki pemuda 1000 komunitas saking banyaknya. Jadi boleh dong sharing apa aja komunitas kakak? Iya, kalau bicara tentang komunitas sebenarnya awal pertama kali itu kenal dengan yang namanya komunitas dan juga relawan itu di 2014. Oke. Karena selama kuliah dari 2009 sampai 2013 itu fokusnya di organisasi internal sama eksternal kampus. Oke, itu kalau boleh tahu apa? Kalau internalnya ada Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi, Oke. HIMSIP Bina Dharma. Terus kalau organisasi eksternalnya ada HMI, Himpunan Mahasiswa Bina Dharma, Komisariat Bina Dharma gitu kan. Nah, setelah lulus kuliah kenal yang namanya komunitas. Pertama itu awal-awal ikut namanya Dompet Doapa Volunteer Sumsel di Divi Sumsel, dan alhamdulillah langsung diamanahkan menjadi koordinator wilayah Sumatera Selatan pada saat itu. Nggak lama dari sana gabung di Turun Tangan Palembang, komunitas Turun Tangan ini yang bajunya lagi dipakai turun tangan gitu kan. Berangkat dari sana akhirnya mulai kenal di dunia komunitas, bergabung di beberapa komunitas lainnya. Ada juga komunitas peduli kanker anak dan penyakit kronis lainnya. Dia fokus untuk ngurusin anak-anak pejuang kanker dan penyakit kronis lainnya. Itu biasanya anak-anak usia ya 0 bulan lah bisa dibilang gitu sampai SMP gitu kan. Terus juga tergabung di 2015, sempat gabung di sampai sekarang masih di komunitas Ketimbang Ngemis Palembang. Dan kemarin terpilih menjadi umum Ketimbang Ngemis Pusat. Jadi saat ini menjadi ketua umum Ketimbang Ngemis Pusat dan menginisiasi komunitas sobat literasi jalanan dengan beberapa teman lainnya. Kita buka komunitas ini dengan tujuan untuk meningkatkan minat baca warga Palembang. Nah, komunitas-komunitas lain juga ada beberapa yang diikuti, ada rumah milenials juga, terus juga beberapa kegiatan-kegiatan pariwisata seperti dulu sempat gabung di Genpi, Generasi Pesona Indonesia, terus juga gabung di Pesona Sriwijaya. Jadi alhamdulillah lebih kurang 7 tahun ini ada beberapa komunitas yang masih aktif diikuti gitu. Sebenarnya 1000 komunitas itu ada latar belakangnya sih kenapa dijulukin manusia 1000 komunitas Gimana gitu. tuh kak? Jadi gini, nah waktu itu ada teman dari Antara News, wartawan Antara Iya, News. iya. Jadi untuk teman-teman nih, teman-teman yang anak muda khususnya, mereka yang terlibat aktif di organisasi ataupun juga di komunitas, setiap tahun itu ada penganugerahan satu Indonesia Award dari Astra Internasional. Oke. Nah, jadi pada saat itu di tahun 2018
teman wartawan ini dia tahu karena aku aktifnya di komunitas, jadi merekomendasikan untuk ikut di ajang apa namanya itu Satu Indonesia Award ini. Tiba-tiba dia ngetik ini profil gitu kan, Kak izin nih aku ngetik profil kakak gitu. Oke nggak apa-apa silakan gitu. Pas dikirim link beritanya, waduh ini judulnya nih kayaknya nih hoax terbesar gitu kan, manusia 1000 komunitas. Gimana nih? Nggak tahu Kak, dari apa namanya itu dari pimpinan redaksi, aku cuman ngajuin isi beritanya, tiba-tiba isi artikelnya tiba-tiba dibuat judulnya kayak gini. Ini nggak salah nih, ya nggak sih sesuai dengan aktivitas kakak gitu kan, karena kakak memang aktif di banyak komunitas di kota Palembang gitu kan. Ya udah sampai akhirnya viral lah gitu kan, Bubut manusia 1000 komunitas dari Palembang. Jadi gitu. Jadi respon pertama kali ketika tahu 1000 komunitas, selain kaget apa? Seneng kah? Iya, jadi beban sih sebenarnya. Mau nggak mau harus aktif di komunitas juga. Jadi semakin kesini sebenarnya di 2015 Mil itu sempat apa ya, menghimpun teman-teman komunitas. Kita sempat buat forum komunitas. Dulu ada namanya apa namanya itu PCYF, Palembang Creative Youth Forum, mengadopsi dari BCCF, Bandung Creative City Forum. Nah itu Mila juga mungkin kenal siapa yang menginisiasinya, itu Abah Rudi. Abah Rudi gitu. Jadi beliau pulang dari Bandung ke Palembang, beliau ngumpulin teman-teman komunitas, kita dikumpulin pada saat itu ada rumah makan Kemangi di Demang, pom bensin Demang di seberangnya itu sekarang udah nggak ada lagi. Dulu ada di sana, kita kumpul mau buat nih PCYF, begini konsepnya. Akhirnya kita kumpulin nih komunitas. Kurang lebih saat itu yang terkumpul 50-an komunitas. Mulai dari komunitas hobi, komunitas literasi, komunitas pendidikan, komunitas lingkungan, sosial juga, komunitas macam-macam pokoknya, termasuk komunitas penyuka hewan gitu kan. Jadi berkumpul ada kita bentuk PCYF. Nah, berjalannya waktu PCYF ini karena ketuanya ini salah satu ASN di Kota Palembang, karena kesibukan beliau akhirnya vakum gitu, nggak jalan gitu. Coba kita bentuk lagi yang lebih besar karena akhirnya ada animo nih dari teman-teman di luar Palembang, ada teman-teman Banyuasin, Prabu Muli, pada saat itu ada teman-teman dari Empat Lawang dan juga Ogan Ilir. Kok cuman Palembang ada aja nih ada forum gitu. Akhirnya kita coba buat namanya Bulir Sriwijaya. Itu ketuanya Kak Aryuda, apa anaknya Ibu Anita. Ketua DPRD. Jadi beliau yang menjadi ketua dari apa namanya itu Bulir Sriwijaya. Sampai akhirnya kita bisa ngumpulin komunitas sekitar 70-an komunitas dari beberapa kabupaten kota yang di sekitaran kota Palembang. Kita buat beberapa agenda gitu kan, kegiatan-kegiatan, roadshow ke radio, terus juga kita buat festival komunitas gitu. Alhamdulillah sampai sekarang, walaupun sebenarnya juga forum ini Bulir Sriwijaya ini udah nggak terlalu aktif lagi Mil, karena memang Bang Yuda fokusnya di kebudayaan dan kesenian saat ini gitu kan. Jadi untuk komunitasnya kita buat simpul-simpul kecil. Jadi jangan sampai mati gitu. Iya. Tapi Kak Bubut nggak mau ambil alih. Aduh, susah tuh. Tapi yang pastinya setiap kali ada kegiatan disuruh ngumpulin komunitas, corongnya tuh pasti ke kakak gitu kan. Jadi ada kegiatan nih kayak kemarin di Spora, minta tolong nih bantu buat kegiatan lokakarya komunitas, ya udah kita kumpulin. Itu aja kalau nggak kita batasin bisa sampai 60-an komunitas karena dibatasin cuma sekitar 50-an komunitas yang bisa ikutan kemarin. Iya, tapi menarik sih ini. Kakak lebih fokus, maksudnya terjun langsung ke komunitas setelah lulus kuliah. Iya. Nah, selama kuliah apa yang Kakak lakukan? Ya sama kuliah tadi aktif di internal sama eksternal kampus gitu, organisasi gitu. Kayak kakak karena basicnya itu di sistem informasi, jadi gabungnya ke himpunan mahasiswa. Pada saat itu masih gabungan manajemen informatika dan sistem informasi, tapi kalau sekarang ini udah pisah sendiri gitu kan. Jadi sibuknya ya di aktivitas kegiatan-kegiatan kampus gitu kan. Terus juga kalau di eksternal ya di HMI. Ada juga selama kuliah juga ikut namanya FOSMA, Forum Silaturahmi Mahasiswa ISQ, alumni ISQ. Kita punya forumnya khususnya untuk mahasiswa gitu kan. Sempet juga jadi kader BNN, kurang lebih mengabdi 2 tahun lah dari 2012 sampai 2014. Kita kegiatan rutin dengan BNN, dengan BKUW, kita keliling buat kegiatan penyuluhan tentang bahaya narkoba. Seperti itu sih kalau dunia kampusnya gitu.
Oke, itu kan udah banyak berbagai komunitas dan organisasi sebenarnya. Tapi yang kakak, maksudnya passion kakak, yang kakak minat banget itu sebenarnya apa? Sebenarnya minat banget itu di sosial kemanusiaan dan literasi sih. Oke, kenapa? Kenapa? Karena kita belajar untuk peduli, belajar untuk menghargai orang lain. Seperti di Ketimbang Ngemis nih. Ketimbang Ngemis itu kan fokusnya ke, kita bilangnya sosok mulia atau lansia, dia yang memilih bekerja, memilih untuk tidak minta-minta. Jadi kan banyak kita lihat nih Mil, di pinggir jalan ada bapak-bapak jual makanan atau ibu-ibu jual perlengkapan rumah tangga. Dia yang di usia senjanya masih semangat bekerja nih. Masa kita yang muda kalah dengan mereka yang udah tua gitu kan. Nah, dari sana akhirnya perlu nih kita mempromosikan jualan mereka melalui media sosial, khususnya Instagram Ketimbang Ngemis. Dan sampai akhirnya dari sekadar promosi kita bisa bantu modal usaha untuk mereka. Jadi akhirnya kita perlu nih, gimana nanti orang tua kita, kan kita nggak tahu di posisinya suatu saat nanti apakah kita selalu sama dengan orang tua kita atau tidak gitu kan. Dengan kita membantu orang tua lansia tadi, siapa tahu Tuhan juga memberikan tangan-tangan kebaikan lainnya untuk membantu orang tua kita. Terus kenapa sih literasi? Sejujurnya kakak bukan orang yang hobi membaca sih. Lebih bisa dibilang sih orang yang suka koleksi buku gitu. Jadi zaman kuliah dulu uang jajan itu kan sampai sekarang pun sebenarnya ongkos itu sebagian disisihkan untuk beli buku. Jadi setiap bulan itu minimal ada satu lah beli buku gitu. Dan ngelihat hasil survei pada saat itu bahwa Indonesia itu peringkat 2 terendah minat bacanya, peringkat 60 dari 61 negara yang disurvei. Akhirnya tergerak nih dengan teman-teman, bergerak untuk yuk kita kumpulin buku masing-masing gitu. Kamu ada berapa, kita kumpulin, kita buka perpustakaan jalanan. Walaupun awalnya juga ya biasa sih, dikira Satpol PP kita jualan buku gitu kan. Buku loakan. Iya, buku loakan. Padahal udah jelas gitu, kita kan perpustakaan jalanan baca gratis gitu. Dikiranya kita jualan. Tapi alhamdulillah sampai hari ini kemarin terakhir dapat penghargaan dari Pak Gubernur langsung dan diserahkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional, komunitas Sobat Literasi Jalanan sebagai salah satu komunitas konsisten menyebarkan virus literasi di Sumatera Selatan. Oh, jadi kakak beli buku itu untuk masyarakat yang memang pengen membaca. Iya, benar. Karena kan harga buku itu lumayan mahal nih gitu kan. Apalagi ya. Terus gini, selain bidang sosial dan bidang literasi kak, apa aja yang memang kakak fokuskan gitu? Ya, saat ini juga masih sebenarnya sudah habis sih masa jabatan jadi koordinator, tapi belum ada open recruitment lagi karena pandemi itu. Di KPK Komunitas Peduli Kanker Anak dan Penyakit Kronis lainnya. Nah ini komunitas juga menarik Mil, karena kenapa? Di Sumatera Selatan ini sebenarnya penyakit kanker ataupun penyakit kronis lainnya pada anak-anak itu juga lumayan tinggi gitu. Itu karena kenapa penyebabnya? Baik gaya hidup orang tuanya ataupun juga dari makanan anak-anaknya gitu kan. Belum lagi kurangnya informasi gitu. Nah, kita akhirnya tergerak untuk sama-sama nih paling tidak mengedukasi masyarakat dan menghibur adik-adik pejuang kanker ini. Karena kenapa? Mereka masih punya masa depan yang panjang, bisa dibilang begitu kan. Apalagi anak-anak ini mereka perlu pendampingan, perlu pengobatan. Bahkan kita juga punya rumah singgah sendiri untuk adik-adik pejuang kanker. Kita kan nggak tahu nih kita sendiri apakah sehat atau enggak gitu kan. Paling tidak dengan bergabung ke komunitas ini kita lebih aware lah, lebih peduli terhadap kesehatan kita ataupun keluarga sekitar kita sih. Nah itu menariknya, kakak tahu, maksudnya teman-teman juga dari komunitas tahu bahwasannya berapa data yang anak-anak yang mengidap kanker itu dari rumah sakit kah atau bagaimana? Ya, kita ada pembinanya gitu kan, tapi aku lupa nih data terakhirnya berapa gitu. Karena memang founder kita ini dua orang sahabat. Dia satu dokter Dian, dokter di Rumah Sakit Muhammad Hussein, satunya lagi Ibu Titin dari FEBI, Fakultas Ekonomi Bisnis UIN Raden Fata. Mereka bersahabat kalau nggak salah dari SMA. Akhirnya mereka tergerak untuk buat komunitas ini sampai akhirnya sekarang menjadi Yayasan Kanker Anak Sumatera Selatan. Berarti dari pengobatannya itu gratis kan? Ya, ada pengobatan gratis gitu kan. Kita juga punya rumah singgah tuh. Kalau dulu gratis sebenarnya, tapi sekarang kita menyewa ruko 3 lantai yang lebih luas.
mau tidak mau juga operasional, logistik mereka yang selama ini gratis kita apa ya kayak kasih mereka tarik iuran lah biar mereka lebih peduli ngejaga rumah singgah ini gitu kan. Nggak berat, cuma 5.000 sekali mereka, dalam artian misal mereka apa menunggu perawatan anak-anaknya gitu kan dalam waktu 1 minggu, silakan mereka tinggal di rumah singgah kita dengan 5.000, silakan mau pakai sepuasnya, listrik, air, logistik apa beras, sembako, silakan gitu. Itu di Sumatera Selatan, Sumatera Iya, Selatan. di Sumatera Selatan. Bahkan rumah singgah ini bukan khusus untuk anak-anak pejuang kanker yang di Sumatera Selatan aja, tapi ada kemarin ada yang dari Riau, ada yang dari Jambi, dari Bengkulu. Siapa yang melakukan perawatan ataupun pengobatan di RSMH, mereka kan lumayan nih kalau mau bolak-balik Iya, keluar kota banget. gitu kan. Jadi nanti ada rekomendasi dari dokter Dian dan juga dokter-dokter lainnya, silakan untuk bisa menetap di rumah singgah kita. Oke, Gitu. jadi pendaftarannya gimana Kak? Mungkin ini ada yang nonton kan, Iya. mungkin ada anaknya atau adiknya atau bener. tetangganya. Ya, Gimana cara daftarnya? bisa juga kalau memang ada teman-teman ataupun keluarga adik-adiknya yang terkena penyakit kanker ataupun penyakit kronis lainnya, bisa DM di Instagram kita di @kpkapk atau juga bisa kontak person yang ada di Instagram juga, itu ada Dokter Dian juga. Beliau memang yang fokus untuk penanganan anak-anak yang terkena kanker dan penyakit kronis lainnya. Kalau kami relawan ini tugasnya lebih menghibur, Mil. Oh. Jadi kita ada kegiatan namanya hospital schooling dan homeschooling. Nah, hospital schooling ini biasanya kita setiap hari Sabtu jam 2 sampai jam 4 sore di ruang Selinca RSMH. Tapi karena pandemi kan kita nggak boleh sama sekali dong ke rumah sakit. Kalaupun mau jaga cuma 1 orang gitu kan. Jadi kita nggak lagi ada hospital schooling untuk sementara waktu sampai pandemi ini berakhir. Tapi tetap ada kegiatan homeschooling di rumah singgah. Tergantung jadwal juga teman-teman, biasanya 2 minggu sekali ataupun 1 bulan sekali untuk menghibur mereka agar mereka tidak jenuh, agar mereka tidak kepikiran terhadap penyakit mereka, karena ya rentan anak usia itu kan mereka harusnya bermain gitu kan. Jadi maksudnya dari kakak ikut tergabung dalam komunitas ini, berapa maksudnya yang dari pendaftaran, pendampingan, terus yang berhasil sembuh ada berapa Kak? Sekitar berapa? Nah itu fluktuatif sih, tidak terlalu banyak yang ya kemarin ada sekitar 2 atau 3 yang meninggal juga gitu kan. Jadi kayak tahun kemarin sebelum pandemi kita sempat ngadain acara, kita tuh ada setiap tahun pasti ada peringatan Hari Kanker Anak Sedunia. Nah kemarin itu disupport oleh Pak Gubernur, kita buat fun run dan goes gitu kan, fun bike di di lapangan DPRD. Ada satu anak, aku lupa nama anaknya siapa, jadi berselang kurang lebih 1 bulan dari sana dapat kabar dia meninggal. Gitu. Jadi beberapa kali ada yang rutin kita ketemu, alhamdulillah ada perkembangan, sehatnya meningkat gitu kan. Ada juga yang ngedrop gitu. Ya kembali lagi fisik dari anak-anaknya dan pengobatannya si Mil. Kalau dari kita melakukan pendampingan, untuk relawan dokternya melakukan pengobatan juga gitu kan. Khusus untuk relawan-relawan kayak kami yang homeschooling, hospital schooling, kita lebih menghibur mereka gitu. Oke. Tapi apa sih Kak yang misal didapat dari kayak ngedampingi adik-adiknya gitu? Kakak ngerasa bersyukur ya Allah? Lebih ke apa ya? Sebenarnya memang bersyukur kita itu harus wajib gitu kan. Lebih ke ya Allah, mereka dengan usia yang masih muda gitu diberikan ujian, cobaan berupa penyakit, mereka masih bisa nih ketawa gitu kan, mereka masih bisa bermain dengan teman-teman yang lain gitu. Sedangkan kita yang ya mohon maaf nih, kadang cuman batuk pilek aja ngeluhnya setengah mati gitu kan, demam sedikit, aduh Tuhan gimana, yang nyalain Tuhan lah. Udah overthinking. Udah overthinking gitu kan. Nyalain beban hidup. Bener, kayak banyak banget beban di pundak gitu kan. Nah, kita belajar dari mereka sebenarnya. Kembali lagi, kadang kita yang dapat hiburan dari mereka, bukan kita yang menghibur mereka. Itu sih Mil yang kita dapat. Jadi menghiburnya tuh ngajak bermain Iya, atau gimana ngajak aja Kak? bermain. Misalnya kita datengin nanti teman-teman dongeng, teman-teman cosplay gitu. Nanti kita bawa gitar ataupun kita bawa sound system, mereka mau nyanyi gitu. Lomba mewarnai, menggambar, ada origami atau kerajinan-kerajinan lainnya. Nanti kita kasih hadiah mereka gitu. Seneng mereka tuh. Ada beberapa mereka yang kadang
ya kak lagi nggak bisa ikut karena apa namanya tuh perlu perawatan di tempat tidur gitu, sedih juga, kita datengin mereka, kita kasih hadiah kayak gitu. Berapa kak relawannya? Kalau relawan untuk saat ini yang masih aktif sekitar 15 sampai 20 orang. Karena memang mayoritas udah selesai kuliah semua. Oh, iya. Dan karena pandemi belum open recruitment lagi nih. Rencananya 2022 kita coba untuk open recruitment. Biasanya teman-teman yang apa namanya yang tertarik ikut itu atau persyaratannya apa? Ya yang pasti pertama dia harus punya kepedulian ya, Oke. kepedulian terhadap anak-anak gitu kan. Terus juga punya komitmen untuk berkontribusi lah paling tidak 1 tahun gitu kan. Karena sebenarnya nggak terlalu berat sih Mil. Untuk kegiatan hospital atau homeschooling itu kita cuman 1 bulan sekali. Jadi cuman satu, misalnya Mila nih nanti minggu ketiga itu tiap minggu ketiga, jadi kayak shift-shiftan iya gitu. shift-shiftan gitu. Oke. Kita nggak boleh banyak, jadi dalam 1 kali hospital schooling itu maksimal 10 orang. Maksimal 10 orang. Kalaupun ada tamu dari luar nih, misalnya ada komunitas lain, organisasi lain ataupun perusahaan yang mau kunjungan sekaligus ikut hospital schooling, itu kita tanya dulu, orang berapa ya Pak, Bu atau Mas, Kak, berapa? Oh sekian. Kita nggak bisa nih dibatasnya cuma sekian. Paling dari mereka orang 7, kita orang 3 pendamping, seperti itu sih. Ya, kalau misal homeschoolingnya gimana? Homeschooling biasanya itu teman-teman yang relawan juga, kita juga dibatasin, nggak banyak gitu, kita di rumah singgah itu. Oh, di rumah singgah. Di rumah singgah. Kalau hospital schooling di RSMH. Oke. Ada nggak sih kak yang misal sampai stay beberapa minggu di Banyak banget. dan apa namanya rumah singgahnya tadi di mana? Rumah singgahnya di Jalan Sekip Lebak Rejo. Oh, Jadi masuk aja nanti dari Jalan Sekip Lebak Rejo itu, oke. lurus sebelah kanan ada ruko 3 lantai, tulisannya Rumah Sehat Ceria. Nah, Dan di situ. aksesnya juga ke rumah sakit nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh kan, di belakang rumah sakit RSMA gitu kan. Jadi kadang kita juga ada bentor tetap, becak motor Oh, yang iya, tetap iya. nganterin gitu banyak kan. memang di sana. Di sekitaran itu. Oke, itu komunitas untuk Anak-anak peduli kanker anak gitu. selain itu kak. Ya, ada lagi komunitas tadi, komunitas literasi, komunitas komunitas ketimbang ngemis Palembang, terus juga turun tangan, dompet duafa. Nah, kalau turun tangan ini Iya. awalnya di 2013 itu fokusnya di edukasi politik. Wow. Nah, ini menarik. Nah, ini. Komunitas Ini kayaknya yang- lebih menarik Iya. ya, menggebu-gebu Iya, ya, jadi Mas. kan kebanyakan komunitas tadi kata Mila tadi banyaknya di sosial kemanusiaan gitu kan, lingkungan. Nah, ini edukasi politik. Awalnya komunitas ini memang kita fokusnya gimana nih anak muda khususnya mahasiswa, mereka tidak antipati lah dengan Yes. politik gitu kan. Karena kenapa? Kebijakan itu ya diaturnya oleh orang-orang politik gitu kan. Dari kita bangun tidur pun sampai tidur kembali pun kita kadang berpolitik gitu. Nah, kita kadang nggak bisa membedakan antara politik praktis dengan edukasi politik gitu. Maka dari itu hadirnya turun tangan ini pengen mengedukasi gitu. Gimana sih kita mendorong orang-orang baik untuk masuk dunia politik gitu. Karena kan kita lihat nih orang-orang di sekitar kita, oh dia nih punya kompetensi, dia punya kemampuan yang seharusnya bisa membawa aspirasi masyarakat. Kenapa nggak kita dorong gitu. Jadi kalau mohon maaf nih, politik itu diisi oleh orang-orang yang ya katakanlah orang-orang jahat, yang kita merasa kita baik, merasa kita bisa merubah, kita tetap mengkritisi dari luar, kapan bisa merubahnya gitu kan. Makanya itu perlu dorongan dari kaum muda, anak-anak milenial gitu. Hari ini kita lihat kan banyak juga partai yang jargonnya milenial gitu kan. Nah, penting sekali edukasi politik karena kenapa? 2030 2045 kita akan bonus demografi. Kalau kita sendirinya nggak peduli dengan politik, gimana masa depan bangsanya akan dibawa gitu. Tapi susah nggak sih kak meyakinkan anak-anak muda? Ya memang sih ada beberapa. Kalau aku lihat pemuda ini, kalau misal dia memang peduli dengan politik, peduli banget. Tapi ada yang kalau yang nggak peduli Benar, banget. benar. Itu meyakinkan teman-teman yang nggak peduli itu susah nggak? Susah-susah gampang sih gitu kan. Jadi mau tidak mau ya kita kasih contoh si A, si B, tokoh si A, misalnya kayak Ridwan Kamil gitu kan, kayak Anies Baswedan, kayak menteri kayak Bu Hovifa gitu. Orang-orang yang memang basicnya bukan orang-orang partai gitu kan, akhirnya mereka tergerak untuk berkontribusi gitu kan. Jadi kita kasih contoh seperti itu ke mereka.
kalau kita tarik sejarah juga kan zaman-zaman dari 08 Sumpah Pemuda Budi Utomo 08 28 Sumpah Pemuda gitu kan, terus juga 45 66 gitu, itu kan anak muda semua gitu kan. Nah, kita coba mengedukasi mereka juga melalui sejarah gitu. Kalau kita cuman sekedar bisa teriak-teriak mengkritisi nyinyir lewat Instagram ataupun Twitter kan nggak akan ngerubah keadaan gitu. Tapi ketika kita speak up dengan kita adakan kegiatan gitu, katakanlah kayak kemarin viral kasus Omnibus Law gitu kan. Mau tidak mau akhirnya ya, walaupun juga kita lihat fenomena di lapangan banyak mereka yang sekedar demo ya buat lucu-lucuan gitu kan, untuk buat konten, tapi itu nggak apa-apa, itu paling tidak ada ketertarikan mereka untuk tahu nih dunia politik itu seperti apa. Jadi politik itu bukan sesuatu yang kaku, tapi bisa dikemas sedemikian rupa buat menarik gitu. Gimana anak-anak muda ini tertarik, karena mereka yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan ini gitu. Iya. Tapi kan gini Kak, paradigma orang tuh kan apalagi anak muda ya. Iya. Misalnya nih, dia melihat kekecewaan lah misal karena janji-janji kampanye yang tidak ditepati oleh figur politikus gitu. Itu kan membuat paradigma teman-teman tuh kayak apa sih? Gitu. Kayak apa ya? Kayak antipati gitu. Terus ini juga paradigma bahwa ketika masuk politik adalah masuk lingkar setan. Itu gimana tuh dari teman-teman? Ya, itu tadi kita perlu banyak juga membaca. Harus ada referensi pembanding gitu kan. Bukan sekedar kita lihat di media online, berita online gitu kan, ataupun juga media sosial, tapi harus belajar dari buku juga. Salah satu buku yang menarik itu ada judul bukunya Parlemen Undercover. Gimana sisi lain dari anggota-anggota dewan kita itu menarik disajikan dengan ala-ala komedi. Nah, hal-hal semacam itu yang bisa kita sampaikan ke teman-teman gitu. Jadi kita bisa ambil peran dengan apapun itu. Edukasi politik itu kan bukan serta-merta kita langsung jadi anggota dewan, enggak gitu kan. Kita juga bisa mengedukasi gimana sih menghindari diri dari korupsi, seperti itu kan, termasuk juga edukasi politik terhadap lingkungan, gimana kita peka terhadap penebangan hutan secara liar misalnya gitu kan. Karena kenapa? Dampaknya juga akan meluas, banjir, longsor segala macam. Jadi politik itu pasti berkaitan dengan segala bidang. Nah, bagaimana kita melakukan pendekatan seperti itu. Nah, kadang yang lucu yang gini Mil, pada saat pilkada nih, pada saat pilkada 2018 gitu, itu mau pencoblosan itu ada salah satu anak komunitas nanya gini, Kak, si A itu mau nyalon apa ya Kak? Padahal udah jelas Bapak itu mau nyalon gubernur pada saat itu. Berarti kan ada yang miss nih, ada yang nggak nyambung antara calonnya nggak ngedeketin anak muda kaum milenial, atau tim sesnya yang nggak ngelihat ini sebagai potensi. Padahal kan tadi kata Mila tadi, mereka tuh punya ketertarikan, tapi karena memang tidak menemukan sesuatu yang menarik, akhirnya jadi antipati, akhirnya jadi apatis gitu kan. Tapi kalau mereka sudah ketemu, pasti mereka, oh ini sosok yang bagus nih, track recordnya bagus gitu. Nah, kenapa tadi lewat turun tangan akhirnya kita mendorong orang baik untuk masuk dunia politik dengan harapan katakanlah Mila nih suatu saat jadi anggota dewan nih, amin gitu kan, ataupun juga jadi kepala daerah gitu. Kita nggak tahu nasib ke depan. Orang-orang yang ada di sekitar kita yang mendorong kita, dia akan mengingatkan, Mil, ingat nggak dulu waktu di komunitas, di organisasi, kamu punya mimpi ini loh, kamu punya janji ini loh gitu kan. Itulah peran kita, orang-orang di sekitar kita tadi mengingatkan gitu. Makanya turun tangan ini di awal berdirinya kita selain mengedukasi tadi, mendorong orang baik untuk masuk dunia politik gitu sih Mel. Siapa aja Kak kalau boleh tahu orang baik itu? Siapa aja yang mereka punya komitmen mau merubah Indonesia dengan segala inovasi mereka, dengan segala ide gagasan mereka gitu kan. Kemarin di awal-awal memang ada sosok Anies Baswedan gitu kan, Mas Anies yang memberikan semangat untuk tadi menarasikan orang-orang baik untuk masuk ke dunia politik. Tadi kan kakak bilang bahwasanya mendukung orang-orang baik untuk masuk ke politik. Berarti mendukungnya seperti apa? Maksudnya ketika menyampaikan dukungan berarti harus
subjektif dong ke pasangan itu, Iya, apa namanya, figur itu. Iya, makanya tadi kita harus lihat juga track recordnya gitu Oh, kan. oke. Mila kan kita udah tahu, oh Mila aktif di ini, berkomunitas, berorganisasi gitu. Selama kuliah juga dia pengabdian masyarakatnya juga banyak, misalnya seperti itu kan, dia juga pinter. Kita lihat track recordnya. Kenapa kita memilih orang yang nggak kita kenal? Kenapa kita mengusung orang yang tidak kenal? Kenapa kita mendorong orang yang tidak kenal? Sedangkan ada orang-orang yang berpotensi nih. Ya walaupun mungkin ada faktor-faktor lain yang tidak menunjang, seperti finansial, katakanlah seperti itu. Tapi kan kalau sudah ada sosok seperti ini, paling tidak mendorong yang lainnya yang punya potensi juga ikut. Oh tertarik gitu. Berarti gini, oke, itu nanti simpen sih. Gini, aku masih penasaran kegiatan-kegiatan yang ada di komunitas itu apa aja, Kak? Misal kajian kah, diskusi Iya, kah? benar. Okay. Kita ada kalau dulu kita ada diskusi gitu kan, terkait ya beberapa isu-isu lokal ataupun isu-isu nasional gitu. Kita bagaimana mengedukasi media agar netral. Nah, itu yang kita buat di 2014 kemarin. tadi Kakak bilang bahwasanya mengedukasi teman-teman untuk media itu netral. Iya. Pada dasarnya kan kalau misalnya dilihat juga beberapa ini TV nasional Iya. itu ada yang pro pasangan ini, pasangan ini gitu. Itu gimana cara mengedukasinya? Ya, jadi sebenarnya di 2014 itu kan belum sekenceng sekarang gitu kan. Ada buzzer lah, ada terlalu memihak pasangan A B C, pas inilah itulah, pokoknya belum nih. Nah, di 2014 terakhir itu kegiatan yang kami buat 2014 itu bagaimana media itu netral. Jadi benar-benar mereka memberikan berita ke masyarakat itu prestasinya, sepak terjang mereka, track record pasangan ini, tokoh ini seperti apa gitu. Bukan hanya satu orang atau satu pasangan aja gitu kan. Bagaimana mereka netral. Maka dari itu kita hadirkan pada saat itu teman-teman dari wartawan, dari akademisi juga, dari pengamat politik. Itu yang kita coba, ayolah media itu harus menjadi sarana edukasi nih, jadi corong untuk menyebarkan informasi terkait tadi kegiatan-kegiatan aktivitas politik menjelang pemilu di 2014 pada saat itu. Tapi kan gini, Kak, kalau berbicara media itu kan artinya bisnis. Nah, itu kan pada dasarnya siapa yang punya uang yang bisa membeli untuk itu kan mainannya rating gitu. Iya, benar. Jadi kalau misalkan mungkin media itu netral, mungkin nggak ada yang ini, nggak ada yang make gitu. Memang susah mencari netralnya tuh susah, tapi paling tidak harus ada keberimbangan gitu kan. Jadi harus berimbang lah menyiarkan sosok A, sosok B ya, walaupun sekarang media mainstream seperti televisi itu sudah nggak terlalu banyak lagi ya dilirik oleh kaum milenial gitu kan, anak-anak muda. Mereka lebih cenderung lihat YouTube gitu kan, nonton di Instagram ataupun yang masih main Facebook masih di Facebook, dan juga mencari TikTok menjadi trending topik di Twitter gitu kan. Nah, di 2014 kita kan belum kenceng banget nih media sosial, makanya mencoba untuk teman-teman wartawan gitu, jurnalis ini memberitakan itu yang berimbang gitu. Ya walaupun seperti yang Mila bilang tadi kan, juga sepakat mereka juga mengejar rating gitu kan, mau tidak mau, tapi paling tidak kita mengumpulkan mereka itu, yuklah kita informasikan ke masyarakat yang baik agar masyarakat ini tidak antipati, tidak apatis terhadap politik. Karena kenapa, semakin banyak yang diberitakan buruk-buruk, pasti orang menjadi males. Iya. Akibatnya apa? Orang males memilih gitu kan, golputnya tinggi gitu. Tapi lucunya gini sih, Kak, sekarang orang itu persepsinya ketika misal media A menyiarkan atau memberitakan prestasi dari figur seseorang, nah itu banyak yang bilang ini ini pasti pro ini deh. Ataupun kebalikannya, ketika menyiarkan dan memberitakan kejelekan dari figur ini pasti ini pasti itu. Itu kan susah sebenarnya. Benar, susah banget. Tapi paling tidak ada upayalah dari kita gitu untuk menjembatani mereka, teman-teman ini, agar tadi kita pengen lebih berimbang ya, walaupun tetap cuan gitu kan yang dicari. Tapi gini, anggota-anggota dari komunitas ini rata-rata mahasiswa kah atau gimana? Kalau sekitar 2014 sampai kita aktif terakhir itu sekitar 2018 itu rata-rata memang mahasiswa gitu. Nah, kebanyakan memang sudah selesai kuliah juga, ada yang bekerja juga gitu. Ada beberapa juga teman-teman wartawan juga yang bergabung. Jadi kita pengen
komunitas turun tangan ini bisa mengedukasi. Kalau kemarin di 2014 di awal-awal kita memang fokusnya edukasi politik, tapi semakin kesini kita juga melibatkan diri ke dalam isu-isu lain, kesehatan, sosial kemasyarakatan, lingkungan juga, pendidikan. Jadi lebih beragam lah Mil dibandingkan sekitar 2014 sampai 2016 gitu. Berarti ini udah masih aktif atau udah vakum? Kalau untuk di Palembang masih aktif tapi tidak terlalu banyak kegiatan lagi gitu karena tadi mayoritas memang udah banyak yang nikah, banyak yang domisilinya pindah keluar kota gitu. Berarti ini artinya ada di kota-kota lain di luar? Ada di kota-kota lain, ada di luar kota Palembang. Berarti ada ketua Regional. umum? Ya ada. Kita nyebutnya direktur eksekutif saat ini. Direktur eksekutifnya. Ketuanya juga ada. Direkturnya ada, direktur lebih ke program, kalau ketua ini kan mungkin lebih mereka gimana buat simpul-simpul mengaktifkan komunitas-komunitas turun tangan ini di daerah-daerah lain. Oke, berarti kan ini ada pusatnya ya Kak? Iya. Berarti gini, maksud aku berarti ada, kalau misalkan ada pusat, ada cabang, Regional. dan itu regional, berarti regional tuh harus menuruti apa kata pusat? Enggak, diberikan kebebasan. Oke. Diberikan kebebasan dari beberapa isu tadi, silakan teman-teman mau konsentrasinya di mana. Enggak, maksud aku untuk mengusung tadi kan. Oh, enggak ada kita sosok A sosok B disuruh ngusung enggak ada. Jadi malah di sini kenapa mendorong orang baik untuk masuk dunia politik itu lebih ke lokal. Lebih ke lokal. Jadi misalnya regional nih di Palembang, kita harus tahu nih calon-calonnya siapa saja gitu. Apakah punya potensi memang untuk memimpin gitu kan, menjadi wakil rakyat seperti itu. Nah, kayak kemarin teman-teman turun tangan Medan, mereka konsisten ngadain kegiatan menjelang pilkada, itu namanya mengadili kandidat. Wow. Jadi itu kan kelihatan kandidat-kandidat itu kan diundang. Dalam tanda petik mereka mau dihakimi lah, dihakimi diuji gitu kan, diuji kapasitas kapabilitas mereka terhadap program-program mereka yang pengen mereka sampaikan gitu kan, pengen janji-janji politik mereka. Di situ kan terlihat siapa calon-calon yang memang komitmen, yang memang mereka menghargai ini anak muda sebagai pemilih mereka itu. Ada beberapa yang hadir, ada yang enggak gitu. Nah dari situ kan kelihatan Mil, gimana mereka bisa nggak nih merangkul keinginan anak muda, menyerap aspirasi anak muda. Kalau dari kegiatan itu aja mereka nggak hadir, berarti kan mereka udah bisa jadi mereka takut duluan gitu kan, menghadapkan kekritisan anak muda gitu. Tapi ada nggak sih Kak kalau misal sosok calon aktor politik yang mau maju ngedeketin komunitas ini? Jauh ini sih belum ada. Kita benar-benar netral. Jadi kita pengen di sini lebih ke paling tidak si A mencalonkan diri, dia track recordnya ini, riwayat organisasinya ini, pengalaman kerjanya ini kan, di pengabdian masyarakatnya seperti ini gitu. Lebih ke apa ya? Bukan mempromosikan, mengenalkan siapa mereka ini. Jangan sampai kita tadi membeli kucing dalam karung, nggak tahu bentuknya seperti apa, sepak terjangnya seperti apa, gitu sih Mil. Oke, berarti kan ini kan di akhir 2021 dan pemilu 3 tahun lagi. 3 tahun lagi. Berarti ini mau mengedukasi lagi kah atau gimana? Kita coba untuk nanti coba dulu ke pusat seperti apa, karena belakangan ini dari turun tangan pusat memang fokusnya lebih ke sosial kemanusiaan dan pendidikan gitu. Nah, belum tahu nih 2022, 2023 menjelang pemilu dan juga pilkada serentak gitu kan, kita belum tahu seperti apa ke depannya. Tapi beberapa regional memang ada yang memang masih tetap memfokuskan di edukasi politik. Ada juga yang tadi mereka sementara berubah dulu isu yang mereka angkat gitu. Tapi kalau misalkan di Palembang ada, bakal ada nggak Kak di Palembang? Ya pasti kita coba aktifkan lagi itu kan untuk kegiatan-kegiatan semacam itu. Nah terakhir kita itu pemilu buat edukasi politiknya, jangan pilih calon yang banyak nempel poster, spanduk, baliho di pohon. Kenapa?
iya, karena merusak lingkungan. Nah itu Oh, iya. itu Bener-bener. mereka pun nggak aware, mereka nggak Yes, peduli dengan lingkungan gitu kan. Pohon juga makhluk hidup loh Iya, gitu kan, iya, mereka iya, juga berhak gitu. Gimana kita juga bisa mengedukasi anak muda, yuklah pilih mereka yang peduli terhadap lingkungan juga gitu kan. Jadi kita coba, sempat viral juga masuk apa ya kemarin, Line Today atau apa kalau nggak salah, iya sempat viral juga itu kemarin seperti itu. Oke. Itu kan di komunitas turun tangan. Iya. Sejauh ini ada nggak partai politik yang ngedeketin gitu? Kayak ini komunitasnya berpotensi gitu. Jikalau ada gimana? Atau tetap objektif kah? Tetap netral atau gimana? Tetap netral kita, tetap independen, nggak ada kita mihak calon A partai A, enggak. Jadi kita tetap niat kita memang di awal kita pengen mengedukasi mereka ya, siapapun itu kita coba untuk ya ini sebagai media untuk mereka memperkenalkan diri mereka, tapi bukan berarti mereka bisa merangkul kami, tidak gitu. Iya. Tapi gini, pada dasarnya kan banyak anak ini balik lagi ke yang apa namanya, pemuda yang antipati. Iya. Mereka aja antipati tentang diskusi tentang politik. Gimana itu kalau misalkan ada kajian, ada diskusi, ngundang merekanya biar bisa hadir, itu gimana? Ya itu tadi kita lihat isu-isu terkini yang menarik gitu kan, kayak kemarin kasus apa namanya itu KPK seperti itu kan bisa kita selipkan edukasi politik seperti itu. Berarti gitu tidak kan? dibungkus dengan kata-kata politik Benar, gitu ya. benar. Soalnya kan kalau misalkan orang tuh baca politik. udah Ya, mundur udah duluan, males duluan. gitu kan ya, benar, Oh, benar. berarti dibungkus dengan Ya, ini biar enggak ya. bener, tetap kan harus variasi lah Benar, gitu benar. kan, jangan straight ke politik gitu. Karena mungkin bahasanya juga bosan. Betul. Oke, itu di komunitas Turun tangan. Nah, sekarang ini Kak Bubut ini prioritasnya kemana sekarang? Ya, prioritasnya tetap karena memang dari awal itu juga mendirikan komunitas sobat literasi jalanan. Juga dengan teman-teman masih fokus di literasi. Ya walaupun memang selama pandemi ini sempat kita buka perpustakaan jalanan di Taman TVRI, tapi karena kemarin mulai pemberlakuan PPKM, jadi kita off dulu untuk saat ini. Kenapa sih pentingnya literasi? Kalau menurut kami, balik lagi kan Mila tahu sebagai orang organisasi, kita diajarin oleh senior itu untuk rajin membaca gitu kan. Nah ya sendiri membaca, berdua diskusi, ramai-ramai kita aksi. Tapi kan hari ini kan kita melompat, kita kan melompat, kajian enggak, diskusi enggak, baca buku apalagi, kita langsung aksi gitu kan. Nah makanya dari itu berangkat dari ya latar belakang di aktivis kampus juga pada saat kuliah, akhirnya ayolah kita coba edukasi masyarakat lewat literasi gitu. Paling tidak kita menyediakan bahan bacaan yang tadi Mila bilang harga buku mahal gitu kan, kita coba untuk memberikan kesempatan bagi mereka yang mungkin dari segi ekonomi kurang beruntung untuk membeli buku, kita coba sediakan bahan bacaan itu. Ini di apa namanya, kan Duta Literasi Sumsel kan Iya. Mbak Ipa ya? Mbak Iva. Itu ikut terjun langsung atau enggak? Kalau kemarin kita sempat diskusi, sempat ketemu juga. Alhamdulillah beberapa kegiatan teman-teman taman baca yang lainnya, karena memang kita belum buka dari perpustakaan jalanan, dia mengadakan roadshow khususnya untuk di Kota Palembang. Ada beberapa kayak kemarin dia ikut launching kampung literasi di taman di Karya Mulia gitu kan, terus juga mampir ke rumah bacanya teman-teman RMPN. Jadi sejauh ini sebelum Mbak Iva pun Yunda Perca pun demikian, dia juga terlibatlah dari kegiatan-kegiatan literasi gitu. Oke. Kegiatan-kegiatan literasi itu Kak, selain mengedukasi dan membuka perpustakaan jalanan, apa sih yang bakal jadi poin utama gitu? Ya, kalau SLJ sendiri kita tuh kan memang fokus pertama itu dibuka perpustakaan jalanan, menyediakan bahan bacaan bagi teman-teman yang ya katakanlah mereka yang nggak bisa beli buku ataupun juga males ke perpustakaan. Bener. Biasa gitu kan, pengennya refreshing jadi sambil ngumpul dengan keluarga, dengan anak-anaknya, orang tuanya juga bisa sambil baca buku di taman kota gitu kan. Kita juga punya kegiatan-kegiatan lain, kita juga ada donasi buku, baik itu membuka ataupun menerima donasi buku ataupun juga mengirimkan donasi buku. Karena kenapa, Mil? Di kabupaten kota lain pun ada fenomena, bahkan kami sempat pada saat itu mengirimkan kurang lebih dua dus buku itu ke salah satu SD di daerah Semende Darat Ulu. Buku bacaan sekolah loh. Buku bacaan sekolah mereka kekurangan.
satu buku itu dibaca oleh 3 orang anak, bayangin. Wow. Sedangkan kita di Palembang gimana? Banyak buku tapi kita yang nggak mau baca. Iya. Gitu kan? Bener, sebenarnya minat baca itu rendah bukan karena kita tidak mau membaca, karena seperti Mbak Najwa bilang, hak akses terhadap bukunya yang tidak menjangkau gitu. Maka dari itu kita coba untuk, kalau ada yang mengirimkan donasi ke kita, kalau kita udah kebanyakan kita kirimkan ke teman-teman yang lain yang membutuhkan di luar kota Palembang. Kalau dulu kita sempat kirim ke Papua, sempat ke Padang gitu kan, ke NTT kalau nggak salah. Karena dari pemerintah itu ada program setiap tanggal 17 setiap bulannya itu kirim buku gratis, berapapun banyak buku kita kirim gratis. Nah tapi sekarang udah nggak ada lagi program itu, sangat disayangkan karena tadi ongkosnya lumayan mahal gitu kan. Jadi mungkin dari anggaran pemerintah juga nggak cukup untuk kegiatan seperti itu kan. Nah selain itu apalagi sih kegiatannya, kita diskusi literasi, kita mengundang narasumber penulis baik itu lokal maupun nasional. Beberapa yang nasional seperti yang pernah kita undang, sekarang ada Duta Baca Nasional Golagong, penggantinya Mbak Najwa Shihab, itu sudah 2 kali kita undang. Terus Kang Maman ILK yang Pak Pelontos itu kan, nah itu juga kami daulat sebagai dewan penasehat kami di SLJ, sudah beberapa kali ketemu dengan kami dan kami buat acara. Terus juga kakaknya Isana Saraswati, Rara Sekar, dan suaminya Ben, itu juga sempat kita undang untuk jadi narasumber diskusi literasi kita juga. Ada Mbak Oki Madasari, novelis juga kita sempat undang. Lokal banyak sih tokoh sastrawan yang senior seperti Anton Narosoma, terus juga Anwar Putra Bayu, yang muda-mudanya ada Wanda Lesmana, Winda Lestari, ada juga Arko Transep yang lokal tapi sudah menasional juga mereka. Jadi kita bukan sekedar istilahnya itu membaca buku, tapi juga menarik minat mereka untuk belajar dunia kepenulisan. Gitu. Jadi sekadar membaca oke, tapi harus dilanjutkan dengan tingkat selanjutnya menulis gitu. Ya walaupun hanya sebatas menulis di media sosial, tapi paling tidak kita mengertilah tata bahasa yang baik dan benar. Karena kan hari ini anak-anak bahasanya udah nggak ini lagi gitu kan, udah banyak campur aduk bahasa gitu. Tapi gini Kak, pada dasarnya lebih fokus ke buku atau bisa sih kalau misal literasi itu dikatakan bahwasanya cukup dengan buku digital, kan sekarang banyak novel juga banyak digital gitu. Itu gimana? Ya media apapun terserah, mau itu buku konvensional, buku cetak biasa ataupun juga buku digital, itu terserah, tergantung dengan minatnya kita. Tapi kalau kakak pribadi itu lebih lebih senang baca buku konvensional ataupun buku cetak langsung. Karena kenapa? Mata yang pertama nggak terlalu cepat lelah dibandingkan menatap layar kaca gitu kan, kena radiasinya cepat gitu kan. Dan mungkin juga bagi teman-teman yang nggak bisa tidur cepet, buku itu sebagai salah satu alternatif gitu. Karena baru baca buku judulnya aja, buka halaman pertama udah nguap gitu kan. Nah itu salah satu obat tercepat agar bisa ngantuk sih untuk teman-teman yang hobi begadang gitu. Itu lelucon ada, tapi memang benar gitu kan. Nah apapun medianya silakan, asal kita tetap berusaha untuk membaca gitu. Kalau kakak ya walaupun belum konsisten sih, sebisa mungkin kalau memang nggak capek banget habis kerja, itu 15 menit sebelum tidur coba untuk baca buku gitu. Kak, tapi kan orang nih susah nih baca buku segala macam. Kuncinya mau dan suka. Itu dulu. Mau dulu nih gerak untuk ngebaca. Terus cari satu buku yang buat suka banget tuh apa gitu. Mila seneng baca novel, ya udah baca novel dulu, nanti baru berkembang baca yang lain gitu. Jangan tiba-tiba bukan orang yang hobi baca buku langsung baca buku buku politik misal filsafat gitu. Gimana mau masuk gitu kan, gimana mau suka dengan buku gitu. Nah jadi kalau kata Mbak Najwa tuh cari satu buku yang buat kamu jatuh cinta gitu kan. Jadi silakan buku apapun itu, mau digital juga harus juga pilih-pilih dong digitalnya. Sekarang kan banyak yang bacakan gitu, nyebarin ke grup WA gitu kan. Dan banyak penulisnya juga tersinggung. Mereka kan dapat royalti dari penulisan buku. Kalau bajakan mereka nggak dapat apa-apa gitu kan. Jangankan buku digital, buku cetak pun banyak yang bajakan gitu. Nah kita beli buku asli ataupun kita baca lewat
platform digital yang memang resmi itu paling tidak membantu mereka penulis-penulis ini untuk menjaga eksistensi mereka, untuk mereka semangat terus menulis, menghasilkan karya gitu kan. Seenggaknya kita mengapresiasi Nah, karya benar dia. itu, mengapresiasi karya mereka. Oke kak, berbicara mengenai komunitas, dulu juga kakak waktu kuliah aktif di organisasi. Pada dasarnya kan orang ini, anak-anak apalagi mahasiswa ini lebih gini, memandang, misalnya anak organisasi memandang sebelah mata anak komunitas, dan anak komunitas memandang organisasi itu terlalu gitu. Itu gimana itu? Nah, ini yang fenomena menarik Mil sebenarnya. Yeah. Mil. Kita tahu Mila juga aktif di organisasi ataupun juga komunitas, begitu juga dengan kakak gitu kan. Orang yang mahasiswa pada masanya juga aktif di kampus gitu kan, dan sekarang aktif di komunitas. Fenomena menarik sebenarnya latar belakang kenapa sih banyak kayak kata Mila tadi anak-anak yang akhirnya mahasiswa terutama itu lebih tertarik ke gabung komunitas dibandingkan apa sih organisasi kampus gini. Karena kenapa? Di komunitas kita lebih fleksibel. Iya. Komunitas itu panggung bersama. Bukan one man show, bukan sekedar ketuanya aja, bukan sekedar pengurusnya aja yang tampil, tapi siapapun itu dia punya ide, dia punya gagasan dan dia mau bergerak. Ayo gitu kan. Kalau di organisasi kan kita kadang terpaku dengan struktur. Nah, ya. itu yang terlalu kaku. Buat yang akhirnya mereka males, sungkan untuk gabung di organisasi. Jujur nih Mil, kayak di Ketimbang Mes itu. Pernah kita open recruitment itu menyentuh hampir 400 orang yang pendaftar, bayangin. Wow. 400 orang yang tertarik gabung di komunitas. Apakah bisa himpunan kampus seperti itu? Ya kan? Yeah. Bahkan jumlah mahasiswanya kadang pun nggak sampai segitu gitu kan untuk satu prodi ataupun satu jurusan gitu kan. Nah, ini kan berarti fenomena yang berubah. Karena kan kembali lagi kalau kita tarik ke belakang, banyak juga kan sebelum ada aktivis kampus, mereka juga kayak imuba gitu kedaerahan gitu kan. Jadi banyak organisasi-organisasi kedaerahan yang mereka tidak terlalu kaku memberikan ruang gerak bagi anak-anak muda ini untuk bergabung. Beda kayak organisasi kampus yang strukturnya ketat banget gitu kan. Nah, itu. Dan anak-anak organisasi kampus harus merubah cara mereka agar menjadi daya tarik bagi mahasiswa baru ataupun anak-anak muda lainnya bergabung ke organisasi kampus gitu. Banyak cara, banyak pendekatan yang harus dirubah. Tidak bisa mengandalkan senioritas, tidak bisa mengandalkan organisasi ini telah melahirkan sosok si A, B, si C sebagai tokoh. Nggak bisa. Itu nggak bisa untuk jadi bahan jualan anak-anak milenial sekarang. No. No. Benar. Anak-anak milenial sekarang dia melihat organisasi ini udah berbuat apa. Yes. Organisasi ini udah buat kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti apa. Udah terlibat di isu-isu yang mana. Seperti itu. Nah, sejauh ini organisasi-organisasi kampus kan terkadang mereka sibuknya di politik kampus. Nah, itu yang akhirnya membuat komunitas ini dalam tanda petik lebih seksi untuk mengembangkan skill. Nah, itu terbuka untuk siapapun komunitas dan tidak terbatas dari segi usia. Itu. Tapi gini Kak, apa pandangan kakak mengenai anak-anak yang memang ada nih kan waktu ospek dulu nih. Benar. Janganlah kalian jadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Jadilah mahasiswa yang kura-kura, kuliah rapat. Itu kan kita juga nggak bisa menutup fakta bahwasanya banyak teman-teman yang tidak menaruh perhatian ke komunitas maupun organisasi. Itu bagaimana pendapat kakak itu? Dan apa pesannya untuk mereka? Pada dasarnya gini, kembali lagi tujuan kita kuliah tuh ngapain, gitu kan? Pasti yang pertama ya akademis kita harus baik gitu. Kita harus membahagiakan orang tua dengan paling tidak IPK kita nggak jauh-jauh banget gitu kan. Jangan sampai organisasi dijadiin alasan gitu kan. Kenapa IPK-nya rendah, aktif di kampus gitu, nggak jadi alasan. Rapat terus gitu kan. Aku disibuk. Tidak ada lagi batasan antara kuliah rapat dan kuliah pulang. Siapapun punya kesempatan yang sama untuk sukses, Mil. Benar. Banyak teman-teman kakak yang saat ini mereka nggak kuliah rapat, mereka nggak aktif di organisasi, tapi mereka udah kerja yang mapan gitu. Tapi banyak juga mereka yang sibuk jadi aktivis kampus, lupa akademisnya, mereka akhirnya kuliah pun nggak selesai, kerjaan pun nggak tahu apa gitu. Tapi gini,
benang merahnya Iya. yang yang kakak dapatkan dari teman-teman mereka yang nggak terlibat aktif di kampus, di organisasi ataupun di komunitas, mereka begitu masuk dunia kerja adaptasinya lumayan lama. Itu Iya, dulu. benar. Adaptasinya lumayan lama. Kadang mereka tuh sampai keluar dari omongan mereka tuh, iya ya, kenapa dulu nggak aktif di kampus? Mungkin mereka bisa dapat kerjaan yang lebih baik dibandingkan orang-orang yang katakanlah sibuk di organisasi. Tapi dari segi adaptasi, dari segi sosialisasi, anak-anak yang bergabung di komunitas, di organisasi, dia akan lebih cepat. Jadi ada satu cerita menarik dari mamangnya teman nih, pamannya teman gitu. Di himpunan di Himsip ini kita sering ngadain diksar gitu kan. Jadi sebelum diksar ini kita silaturahmi lah ke rumah pamannya teman ini buat pinjam perlengkapan. Jadi dia cerita, kalian aktif di himpunan ya? Kita aktif di himpunan paman gitu kan. Oh ya, kegiatannya apa aja? Ini kita jelasin program kerja segala macam. Ada cerita menarik nih kata pamannya. Aku punya teman, dia manajer salah satu mall di Palembang gitu. Ada 2 berkas nih, berkas pada saat penerimaan karyawan baru. Yang satu IPK 2,75 ke atas, yang satu IPK 3 ke atas gitu. Iya. Kenapa paman ini nanya nih ke temannya, kenapa yang dipilih malah 2,75 ke atas? Yang 3 disingkirin. 2,75 ke atas. Memang dari segi akademis mereka nggak bagus-bagus banget gitu. Tapi kalau lihat rekod mereka di kampus, mereka sudah aktif di kegiatan-kegiatan kampus. Orang seperti ini tidak perlu lagi untuk menggembleng mereka, memberikan pemahaman ke mereka, dikasih perintah dikit mereka langsung action gitu. Sedangkan yang ini mereka perlu dituntun lagi, mereka perlu diarahkan lagi, dan kadang mereka perlu dibuatkan pelatihan-pelatihan yang otomatis menambah biaya lagi gitu kan. Nah seperti itu. Tapi apapun itu, mau mahasiswa kura-kura, mau mahasiswa kupu-kupu, harus saling mengisi satu sama lain. Dalam artian yang kupu-kupu ya kalau memang nggak terlalu aktif-aktif banget ya nggak jadi masalah sih, tapi paling tidak pernahlah berkomunitas ataupun berorganisasi. Karena kenapa? Dunia organisasi, dunia komunitas nggak jauh beda dengan dunia kerja loh. Gitu kan, kita bisa belajar karakter kita bisa belajar karakter orang lain, lingkungan sekitar kita lewat organisasi ataupun komunitas. Untuk teman-teman yang hobinya kuliah rapat jangan ninggalin juga akademisnya gitu. Gimana mau daftar kerja kalau IPK, syarat IPK pun nggak memadai gitu kan. Seperti kata Mas Anis, jangankan untuk mendaftar gitu, lihat ijazah pun wah standarnya nggak nyampe gitu. Gimana kita mau ke tahap-tahap selanjutnya gitu kan. Jadi harus berimbang lah. Walaupun kita aktif di kampus, akademis juga harus bagus gitu. Gini, ini kan kakak udah banyak sekali turun di organisasi, komunitas juga. Tujuan kakak setelah ini, maksudnya pasti kakak punya tujuan pribadi dong, 5 tahun ke depan lah. Dalam jangka 5 tahun ke depan itu kakak maunya seperti apa? Ya, pada dasarnya gini, setelah kurang lebih 2014 sampai 2021 ini 7 tahun belajar di komunitas dan juga di kampus juga dari 2009 gitu kan. Bisa dibilang sudah hampir 12 tahun berkecimpung di organisasi komunitas khususnya gitu. Melihat potensi anak muda ini banyak nih gitu. Mereka ini yang harus kita sama-sama dorong. Menyelamatkan mereka salah satunya dengan mengajak mereka gabung di komunitas, gabung di organisasi gitu kan. Karena kenapa? Kalau mereka hari ini sibuknya cuma sekedar rebahan, yang kata Mila tadi apatis, antipati, siapa yang akan merubah masa depan ini gitu. Kakak pengen ke depan kalau memang diberikan rezeki lebih, kakak pengen punya satu rumah komunitas yang menaungi komunitas-komunitas yang ada di Kota Palembang khususnya. Karena kenapa Mil? Kebanyakan kan komunitas mau cari tempat susah, mau rapat, mau diskusi, mau buat acara mereka susah, harus berbayar. Kalau ke kafe nongkrong berapa sih uang yang keluar sekali nongkrong buat sekadar rapat. Coba kalau ada satu rumah komunitas yang mereka pakai itu untuk berkegiatan, berapa banyak ide gagasan yang keluar dari mereka, berapa banyak akhirnya masalah-masalah Kota Palembang khususnya Sumatera Selatan juga umumnya yang terselesaikan gitu. Akan terjalin jejaring komunitas, sinergi kolaborasi antar komunitas, dengan pemerintah, dengan akademisi, dengan pelaku usaha, dengan media itu akan lebih kuat lagi ketika
ada satu rumah yang memang menjadi tempat pemikiran mereka. Di Jakarta banyak loh seperti itu, ada M Block Space, ada yang baru juga Post Blok gitu, banyak sekali. Ada juga dari teman-teman Indo Relawan, mereka punya kreatif hub sendiri. Bahkan di daerah-daerah seperti Jogja, Surabaya, Bandung pun mereka punya kreatif hub, di mana di situ ya silakan komunitas mau pakai, komunitas apapun itu, komunitas seni, komunitas budaya, komunitas sosial, komunitas digital, silakan. Nah, kakak dengan teman-teman dari komunitas-komunitas lain terus mendorong, berupaya kalau memang dari segi pemerintah ataupun juga tidak bisa untuk menyediakan, kan banyak nih aset-aset pemerintah yang tidak terpakai. Kenapa nggak dikasih kesempatan untuk mengelolanya, anak-anak muda, anak-anak komunitas, organisasi, untuk mengelola ini menjadi tempat mereka diskusi, tempat mereka buat kegiatan gitu kan. Nah, kalau memang nggak ada ya mungkin ke depan ada sponsor ataupun donatur yang mau membuat rumah, semacam rumah komunitas seperti di daerah kakak lupa daerah, pokoknya sekitaran Jabodetabek lah ya. Ada kakak lupa daerah pastinya, ada nama Rumah Wijaya. Rumah Wijaya itu dari teman-teman pemimpin ID. Pemimpin ID ini gerakan ataupun sebagai kawah candra di mukanya para calon-calon pemimpin yang pengen belajar tentang kepemimpinan. Mereka mengadopsi rumah penelehnya Host Cokro Aminoto, di mana Host Cokro Aminoto menjadikan rumah dia sebagai kos-kosan bagi tokoh-tokoh seperti Bung Karno dan teman-temannya. Jadi ketika kita punya rumah sendiri, komunitas, itu akan terbangun jalinan kolaborasi, sinergi, dan jejaring yang lebih luas lagi. Tapi sebelumnya pernah disoundingkan nggak dengan pemerintah? Sudah sangat sering, baik itu ke legislatif ataupun juga ke eksekutif, sangat-sangat sering. Harapannya ke depan sih pemerintah ataupun juga pihak swasta, juga legislatif lebih pekalah terhadap komunitas. Sorry, komunitas itu bukan seperti LSM yang datang bawa proposal, hana ini. Kita sudah berbuat jauh sebelum kita memperkenalkan ke pemerintah. Bukan berarti kita tidak perlu bantuan pemerintah. Pemerintah punya wilayah, tapi tanpa bantuan mereka pun komunitas tetap bisa beraktivitas, ada kegiatan mingguan, bulanan ataupun tahunan. Yang penting di sini kita saling support satu sama lain untuk sama-sama menyelesaikan masalah yang ada di sekitar kita. Tadi kan berbicara mengenai pemerintah. Nah, yang pengen aku tanyain, ada nggak sih kontribusi penuh dari pemerintah terhadap komunitas-komunitas yang ada di Palembang, Kak? Kalau kontribusi penuh sih belum sih Mil. Cuman sebatas diajak jadi peserta kegiatan. Seperti itu aja sih sejauh ini. Kalau untuk diskusi sih sudah sering. Tapi tindak lanjut dari diskusi itu yang kadang nggak ada ujungnya gitu kan. Nah, pemerintah sebenarnya ngelihat potensi ini, tapi mungkin saat ini ya bisa dibilang belum terlalu memerlukan lah bantuan komunitas. Bisa jadi seperti itu kalau kakak pribadi beranggapan. Harapannya sih ke depan ya pemerintah lebih peduli lagi dengan komunitas, karena kembali lagi komunitas mereka telah berbuat nih, tadi dari beberapa banyak yang kita bicarakan, mereka sudah menyelesaikan masalah kesehatan, bantu menyelesaikan masalah pendidikan, literasi gitu kan. Paling tidak meringankanlah beban kerja dari pemerintah. Teman-teman ada yang fokus ngurusin anak jalanan, ada Mil, ya kan. Coba kalau kita serahkan ke dinas terkait aja, mungkin pembinaannya akan berbeda gitu kan. Sedangkan teman-teman komunitas yang mengurusi anak-anak jalanan, mereka pendekatannya lebih persuasif, lebih intens lah buat kegiatan-kegiatan yang bukan sekadar mereka diangkut dibawa ke panti sosial, bukan, tapi ada kegiatan-kegiatan yang paling tidak meningkatkan soft skill ataupun hard skill mereka seperti itu. Jadi ya pemerintah harapannya jangan sekadar menjadikan komunitas ini sebagai teman diskusi, diajak untuk hadirin acara aja, jadi peserta seminar ataupun pelatihan, tapi lebih lebih dirangkul, lebih didengar masukan-masukannya. Ya bila perlu tadi disediakan ruang-ruang terbuka bagi komunitas untuk buat kegiatan. Ya mohon maaf sih kayak kita pakai Kambang Iwa itu pun ribetnya minta ampun gitu. Paling tidak birokrasi dipermudah bagi komunitas untuk menggunakan ruang-ruang publik yang ada di Kota Palembang ataupun di Sumatera Selatan. Karena kenapa? Disitulah mereka bisa buat kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak bagi masyarakat. Bentar, bukannya menggunakan Kambang Iwa itu free, Kak? Maksudnya
Gimana dipersulit gimana? Jadi ada satu cerita juga sih, pernah Oke. mau buat acara di sana dengan teman-teman KPK juga pada saat itu. Ya ngurusnya ribet sana sini, belum lagi hari H ada uang ini, uang itu, aduh oknum-oknum yang inilah. Oh, Jadi oke. hal-hal semacam itu harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah gitu. Kita dari mana sih komunitas uang? Benar. Kalau belum apa-apa ada pungli gitu kan, kita fokusnya ya di kegiatan, bukan untuk mohon maaf sekedar bayar retribusi. Kalaupun memang ada ya nggak jadi masalah Iya. kalau memang itu resmi. Yang ini kan yang sangat disayangkan kan, sangat disayangkan kan pungli itu. Oke. Oke. Aku penasaran, kakak kan banyak kegiatannya, komunitas sana sini manajemen waktunya gimana kak? Bisa move satu tempat ke tempat lain itu gimana? Dalam satu hari mungkin komunitas A rapat, komunitas B gitu juga, itu gimana? Ya, manajemen waktu sih memang penting gitu. Iya. Apalagi kalau Sabtu Minggu tuh pasti banyak dulu kegiatan-kegiatan komunitas sebelum pandemi itu banyak banget gitu kan. Dalam satu hari bisa 3-4 lokasi tempat. Entah itu diskusi, entah itu rapat, entah itu ada kegiatan ataupun apa namanya itu buka perpustakaan segala macam. Manajemen waktunya memang yang pertama kita harus lihat dulu nih. Prioritasnya yang mana? Tugas ataupun tanggung jawab yang lebih besar itu di mana? Peran kita tuh seperti apa gitu. Misalnya kita ditunjuk jadi koordinator ataupun kita ditunjuk jadi ketua divisi gitu. Berarti kan kita punya tanggung jawab yang lebih nih dan membutuhkan konsentrasi terhadap satu komunitas nih dibanding komunitas yang lain gitu kan. Nah, itu yang harus menjadi prioritas kita. Yang kedua, kita juga harus bisa melihat kira-kira ketika kita datang ke sana kita bisa berkontribusi nggak nih, jangan sampai kita cuman hanya jadi penonton gitu. Kalau kakak pribadi apa ya bukan males sih maksudnya tuh gabung komunitas kalau cuma sekedar ngeramein barisan tuh males gitu. Balik-balik lagi kita harus berkontribusi gitu ya, ide apa kek gitu yang kita kasih ke mereka gitu. Masalah eksekusi kan bisa bersama gitu kan. Dan kakak ini juga apa ya, nggak punya kendaraan pribadi bisa dibilang gitu. Dari zaman kuliah sampai sekarang ini kemana-mana dulu naik bus, naik angkot, zaman kuliah ya organisasi juga demikian, mundar mandir naik angkot, naik bus, kalau nggak nebeng kawan yang rumahnya searah gitu kan, nanti janjian di mana. Kalau sekarang sudah ada taksi online sama ojek online, naik itu gitu. Nah, lihat aja yang mana jadi prioritas pertama kita didatengin. Kadang bisa sehari bisa 3 ataupun 4 tempat gitu. Yang pasti pentingnya jaga kesehatan sih Mil. Selain mengatur manajemen waktu juga kesehatan juga penting gitu. Oke. Mungkin ini sedikit closing statement lah dari Iya. kakak, mungkin harapannya ke depan dari kakak pribadi terhadap komunitas, terhadap pemerintah juga mungkin bisa disampaikan. Ya, buat anak-anak milenial, kaum muda juga sekarang ini udah banyak generasi Z juga gitu Yes. kan. Kita boleh mendahulukan akademis, mendahulukan pendidikan, tapi juga harus diiringi dengan kegiatan-kegiatan di luar sekolah, di luar kampus gitu. Karena kenapa? Kembali lagi ketika kita masuk dunia kerja, bukan sekadar kemampuan akademis yang diperlukan, tapi juga kemampuan manajemen, kemampuan kepemimpinan, sosialisasi, public speaking itu sangat-sangat membantu kita. Dimana kita mendapatkan bukan di ruang kelas, bukan di dalam kampus, tapi di organisasi dan di komunitas. Untuk teman-teman anak muda, yuklah kita coba untuk mulai aktif berkomunitas, berorganisasi. Untuk pemerintah, pihak swasta, perusahaan ataupun donatur juga, ayolah sama-sama termasuk juga teman-teman media kita kolaborasi pentahelik ABCGM, akademisi, bisnis, komunitas, government dan media. Ketika 5 ini sudah berkolaborasi, insya Allah kita akan bisa menyelesaikan masalah ini secara bersama-sama. Tujuan kita ingin masyarakat adil, makmur, sejahtera itu bisa terwujud kalau kita bisa berkolaborasi dan bersinergi. Jangan sampai kita hanya memberikan tanggung jawab kepada satu stakeholder aja, tapi semuanya bertanggung jawab atas permasalahan yang ada untuk bisa diselesaikan. Itu aja sih Mil. Oke. Dan jangan dipersulit juga kayak Ya itu dia, lebih dipermudah biar enak kita. biar sama-sama enak. Siap. Oke, buat Kak Hardi terima kasih udah Siap hadir. Mila, terima di- kasih banget. Iya, udah hadir di Blog 29C Production, udah sharing juga pengalamannya, ilmu-ilmunya. Semoga yang nonton juga ini dapat poin besar karena
dari A sampai Z ini juga ilmunya hebat banget Kak Hardi, moving satu tempat ke tempat lain menggunakan ojek online dulu, by bus, angkot segala macam. Ini anak-anak zaman sekarang itu perlu ditiru. Karena yang mungkin teman-teman yang punya kendaraan pribadi ini lagi males-malesan, Mager. mager. Sedangkan ada teman-teman yang memang tidak memiliki kendaraan itu sangat semangat untuk mencari ilmu, mencari relasi gitu. Jadi sekali lagi terima kasih Kak. Ya, terima kasih Blok C29 Blok 29C Production. Luar biasa sekali nih. Wajib untuk like dan subscribe teman-teman, jangan lupa nonton. Karena tadi lihat kepoin sedikit, banyak sekali tokoh-tokoh luar biasa yang bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman, khususnya bloggers anak muda. Wajib ditonton dan di subscribe ya. Terima kasih Mila dan teman-teman semua. Oke. Untuk teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, dan dadah. Dadah.